Disadari bahwa delik pemalsuan tersebut masih perlu diselidiki oleh lebih mendalam. Untuk itu, DPR perlu membentuk panitia khusus pansus angket FUFAFA sehingga dengan demikian akan diperoleh hasil dan bukti yang komprehensif, objektif dan terpercaya. Dalam hal ini, Barak Kemang sangat berharap DPD dapat memulai langkah awal dengan mengusulkan kepada DPR untuk segera membentuk pansus angket FUFAFA. Barak Kemang menyatakan bahwa audiensi dan penyampaian aspirasi terutama terkait dengan topik utama tentang pemakzulan Gibran dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, menjaga martabat bangsa, menegakkan hukum, menunaikan kewajiban menyelamatkan bangsa dan negara serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kemarin kita diundang oleh Dewan Perwakilan Daerah untuk menyampaikan aspirasi soal pemakzulan FUFAFA ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, FUFAFA makzulin aja. Itu lagu yang kita nyanyikan ya. Ya sahabat daerah sekalian, kemarin itu memang susah sekarang masuk MPR, DPR, DPD itu ya. Bukan lagi gedung rakyat, itu sudah gedung oligarki sepertinya. Ribet mengaksesnya sekarang. Kalau dulu mudah datang ke sana sebagai gedung rakyat. Kalau sekarang ampun ya, dari gerbang pertama, gerbang kedua, gerbang ketiga, kayaknya lebih sulit masuk DPR ketimbang masuk istana presiden atau istana negara ya. Jangan-jangan bener-bener sekarang ini ya. Gara-gara era Mulyono semua kemudian dijauhkan dari rakyat. Bahkan demo pun tidak bisa lagi di dekat-dekat kekuasaan. Oke sahabat daerah sekalian, kemarin yang datang itu ada saya, Marwan Mas, kemudian Marwan Mas almarhum itu ya, Marwan Batubara, ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa ya, ada juga Said Dedu, ada juga Sunarko, ada juga Rizal Fadila, ada juga Safri ya, Safri lupa saya. Kemudian teman-teman lainnya ya, ibu-ibu, emak-emak, beberapa tokoh lainnya yang diundang berhalangan hadir, tetapi memang prosedur masuk tidak terlalu mudah juga ya. Begitu sobat era sekalian tuh ya, ini ada fotonya juga. Dan Barak Kemang itu adalah barisan rakyat untuk kemandirian dan apa ya, kebangsaan pokoknya ya, untuk kemandirian dan kebangsaan. Nanti kita bacakan lagi ya. Oke, coba kita lihat, kita bacakan apa yang di press conference kan disampaikan oleh Barak Kemang ya. Oke, proses pemakzulan Gibran segera ya, siaran pers Barak Kemang, yaitu Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa ya. Pada Senin 28 Oktober 2024, puluhan tokoh yang tergabung dalam Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa Barak Kemang telah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPD DRI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu tuntutan utama Barak Kemang adalah agar DPD, DPR, dan MPR segera memproses pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Anggota Barak Kemang antara lain terdiri dari kalangan aktivis, ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak, pegiat demokrasi, dan pemimpin ormas
yang berasal dari berbagai daerah. Dalam audiensi yang berlangsung hampir 2 jam, DPD RI diwakili oleh Wakil Ketua DPD Tamsil Lindrung dan 3 pimpinan komite DPD. Sedangkan wakil-wakil Barakemang antara lain adalah Refli Harun, Marwan Batubara, Maijen Sunarko, Antoni Budiawan, M. Said Didu, Roy Suryo, Rizal Fadila, M. Mursalin, Tifauza Tiasuma, Safril Sofian, Safril Sofian yang sering lupa namanya saya, Musni Umar dan lain-lain. Barakemang menilai bahwa secara moral, legal dan konstitusional Gibran sudah sangat layak untuk dimakzulkan, terutama karena terkait dengan skandal akun Kaskus Fufufafa. Akun Fufufafa ini yang diyakini milik Gibran kerap menyerang lawan politik terutama Prabowo Subianto dan keluarga, mengumbar kata-kata mesum atau jorok, kasar, melecehkan dan menghina orang lain dan sering mengakses situs porno. Secara moral Gibran dipercaya telah mempertontonkan sikap dan perilaku buruk, amoral dan melecehkan orang serta bahkan diduga psikopat dan abnormal. Padahal seorang pemimpin atau wapres harus merupakan pribadi yang memiliki integritas, kejujuran, kredibilitas dan moralitas yang tinggi dalam pemerintahan. Karena itu Gibran sangat tidak layak menjadi pejabat publik apalagi menjadi wakil presiden NKRI yang berpenduduk lebih dari 280 juta orang. Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan akun tersebut bukan milik Gibran dulu dan Kominfo masih mendalami masalah serta akan menyampaikan kesimpulan segera tanggal 29 September 2024. Sampai sekarang kesimpulan tersebut tak pernah muncul, sementara sejumlah analis IT mengatakan karena Kominfo memiliki perangkat yang lengkap maka akan sangat mudah menelusuri akun Fufufafa. Namun kalau berniat melindungi Gibran, beribu alasan bisa disiapkan. Dalam kesempatan audiensi, pakar IT telematika Roy Suryo menyatakan akun Fufufafa 99,9% adalah milik Gibran. Kata Roy, cara membuktikannya ada 2. Pertama, secara keilmuan atau saintifik melalui penelusuran bukti-bukti yang jejak digital. Jika berniat baik, aparat hukum termasuk Polri akan sangat mudah melakukannya. Kedua, melalui pendekatan algoritma atau psikologis. Roy menjelaskan setiap pemilik akun medsos biasanya memiliki kebiasaan tertentu yang cenderung sulit berubah. Kata Roy, jadi saya bedah akun Fufufafa itu dia melakukan hubungan dengan mana saja sehingga kita dapatkan polanya, linkage-nya kemana saja. Dr. Tifauzia Tiasuma yakini berdasarkan diagnosis psikologis diperoleh temuan bahwa pemilik akun Fufufafa mengidap gangguan jiwa berat. Analisis tersebut didasarkan pada pola perilaku obsesif kompulsif dan delusional yang terlihat dalam aktivitas online pemilik akun Fufufafa, terutama yang menargetkan 2 sosok publik Prabowo Subianto dan Syahrini. Menurut Tifa, perilaku Fufufafa menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa yang serius, termasuk psikopat skizofrenia. Gangguan ini diidentifikasi melalui kebiasaan mengunggah konten secara obsesif pada waktu-waktu yang tidak wajar, terutama di malam hari, serta isi unggahan yang penuh kebencian dan delusi terhadap Prabowo. Secara legal, pasal 169 huruf J Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Perilaku Fufufafa telah menunjukkan bahwa Gibran gagal memenuhi syarat tersebut. Bahkan setelah ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019, Gibran masih nekat berbohong bahwa akun Fufufafa bukan miliknya, padahal fakta dan bukti-bukti telah menunjukkan bahwa akun Fufufafa benar-benar milik Gibran. Kebohongan Gibran ini benar-benar tercela. Dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 tercantum syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berijazah SMA setingkat. Setelah melalui penelusuran mendalam, tim Barakemang menemukan bahwa ijazah Gibran sangat diragukan atau pada prinsipnya tidak memenuhi syarat ijazah minimal yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Secara konstitusional pasal 7A UUD 45 mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan jika melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Menilik sikap dan perbuatan seperti tergambar pada akun Fufufafa, maka akan sangat diyakini Gibran telah melakukan perbuatan tercela sehingga sangat layak dimakzulkan. Disadari bahwa delik pemakzulan tersebut masih perlu diselidiki oleh lebih mendalam. Untuk itu, DPR perlu membentuk panitia khusus pansus angket Fufufafa sehingga dengan demikian akan diperoleh hasil dan bukti yang komprehensif, objektif dan terpercaya. Dalam hal ini, Barakemang sangat berharap DPD dapat memulai langkah awal dengan mengusulkan kepada DPR untuk segera membentuk pansus angket Fufufafa.
Barakemang menyatakan bahwa audiensi dan penyampaian aspirasi terutama terkait dengan topik utama tentang pemakzulan Gibran dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, menjaga martabat bangsa, menegakkan hukum, menunaikan kewajiban menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta 28 Oktober 2024, Koordinator Barakemang, Refli Harun dan Marwan Batubara. Sebenarnya Marwan lebih banyak berperan ya. Ya, ini dimuat di FNN ya, yaitu Forum News Network ya. Begitu sobat RH sekalian ya, mudah-mudahan segala ikhtiar untuk kebenaran itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini bukan soal Gibran himself, tetapi ini soal bernegara ya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Benar dan salah itu nanti kita lihat ya, kalau prosesnya memang betul-betul terbuka dan dibuka kepada publik. Begitu sobat era sekalian. Oke, mantap, lanjutkan. Hadir Bang Refli, sehat selalu buat kita semua. Hanya PKI yang menuntut Gibran dimakzulkan. Luar biasa ya. Partai Kepedulian Indonesia ya, pihak Persatuan Kepedulian Indonesia. Enggak ada pengaruhnya juga ya, namanya berusaha ya. Jadi berusaha itu memang bukan tangan kita ya. Kemudian kalau ada orang pemerintahan mau datang ke RH Channel untuk memaparkan program, apakah RH mau atau tidak bersedia? Menurut Anda baiknya gimana? Jadi kalau dia datang ya untuk menyuap saya itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia datang untuk memaparkan programnya dan saya kira itu menarik untuk diketahui rakyat, why not? Jadi sobat era sekalian ya, sikap saya terhadap Prabowo itu berbeda dengan terhadap Mulyono. Terhadap Mulyono kita sudah kasih waktu. Makanya 3 tahun kemudian saya menjadi pengkritik Mulyono, kan begitu. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mulyono baru Prabowo baru 10 hari. Nanti kan kita lihat ya, apakah dia ya. Oh, Mulyono saya 2017 mulai mengkritik. 2015 2016. 2,5 tahun lah kurang lebih ya. 2 tahun 10 bulan ya. Nah, sekarang untuk Prabowo berapa lama kita kasih kesempatan? Tidak mungkin dong kesempatannya cuma 6 bulan. Maka saya ingin mengatakan yang harus dilakukan Prabowo adalah bagaimana dia cepat mengevaluasi menteri-menteri yang tidak baik, yang korup dan lain sebagainya, agar segera dipotong di tengah jalan, kan begitu caranya. Sehingga nanti kita akan lihat kinerjanya baik atau tidak. Silakan memaparkan program di Refli Harun Channel, nanti kita uji. Yang jelas jangan nyetir-nyetir kita. Jadi hadapkan kepada publik. Ya, termasuk juga mengklarifikasi isu tudingan dan lain sebagainya. Ya kan? Begitu. Rencananya Jokowi mau buat partai politik melalui Projo untuk menguatkan kekuasaannya. Apa DPD bisa sebagai langkah awal untuk melengsarkan Fufufafa dan Anies malah tidak ada tanda-tanda buat partai baru? Saya tidak ingin membahas soal partai-partai itu ya, karena bukan saatnya. Bung Refli, apakah PT 0% bisa diubah melalui Perpu? Sangat bisa. Susah datang ke gedung DPR. Mungkin sekarang ini DPR itu wakil rakyat yang takut pada rakyat yang diwakilnya. Kenapa? Aneh kan? Ya itulah anehnya ya. Takut dia ya kepada rakyat yang memilihnya. Begitu terpilih langsung dia bikin bunker. Coba bayangkan, sekarang ke DPR itu ibarat ke pusat apa istilahnya? Instalasi militer. Susahnya minta ampun, bayangkan. Kuatkan fungsi KPK, yakin banyak barang yang udah dilantik kena ya. Sudahlah, segera disudahi saja daripada simpan duri dalam daging, bikin gak nyaman. Kemudian apa lagi nih? Ya itu saja sobat sekalian ya, mudah-mudahan
bermanfaat ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan Fufufafa segera dimakzulkan ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufufafa makzulin aja. Oke, apa lagi? Gibran dialog dong dengan mahasiswa, adu gagasan ya. Ya susah kita ya. Punya presiden enggak ini ya. Oke, Refli makin galau. Iya, saya makin galau. Karena negeri ini makin enggak karu-karuan, makin kacau. Oke, begitu sobat sekalian ya. Gibran panggil sejumlah menteri dan gelar rapat tertutup. Keren cadas ya. Sejumlah menteri dan wamen bertemu Gibran di pertemuan tertutup. Luar biasa. Entah apa anunya ya. Oke, kita lihatlah ya bagaimana ke depannya. Tapi yang jelas Gibran ini api dalam sekam ya, yang suatu waktu bakal meledak. Nggak mungkin lah Gibran sama Prabowo bisa bounded begini ya. Saya dapat informasi ya, kalau Gibran ini perlu dijagain, jangan sampai kemudian liar kemana-mana ya. Oke, tapi sebaliknya Gibran pasti mempersiapkan pasukannya, loyalisnya, terutama loyalis Mulyono yang masih berada di kekuasaan untuk terus membackup Gibran ya. Dan yang kacaunya negeri ini yang kemudian menjadi masalah. Negeri ini makin tidak berdaulat di tangan orang-orang luar, di tangan negeri-negeri lain ya. Karena itu Prabowo sebagai seorang nasionalis harus mengembalikan kedaulatan ke bangsa sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.